Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan di pertemuan ke-19 ya. Jadi di pertemuan ke-19 dengan 3 SKS ini kita akan melaksanakan perkuliahan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penegakan hukum. Nah, salah satu bagian yang saya kutip ya dari bukunya Profesor Sudikno bahwa hukum itu berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Nah, agar kepentingan tersebut terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Nah, jika hukum telah dilanggar, maka harus ditegakkan. Nah, jadi hukum itu ada yang fungsinya dibuat ya untuk dilaksanakan, untuk ditaati. Ketika suatu saat ada keguncangan atau ada sesuatu hal yang terjadi sehingga hukum itu dilanggar, ya maka harus ditegakkan. Seperti itu. Nah, kita langsung aja ke sini. Unsur penegakan hukum. Nah, di sini dirumuskan bahwa unsur penegakan hukum ada 3. Yang pertama kepastian hukum, yang kedua kemanfaatan, dan juga yang ketiga adalah keadilan. Nah, kita bahas yang kepastian hukum dulu. Masyarakat itu mengharapkan adanya suatu kepastian hukum. Kenapa demikian? Nah, karena dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib. Nah, jadi adanya kepastian hukum ini nanti akan mengarah ke tujuan hukum, bahwa hukum itu juga tujuannya untuk ketertiban masyarakat loh. Nah, jadi kepastian hukum itu ada ya untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Gitu. Jadi kalau misalnya ada tindakan sewenang-wenang, nah itu bisa kemudian ya kita atasi ya dengan cara kepastian hukum ini berarti harus kita tegakkan. Gitu. Sehingga akhirnya kepastian hukum ini menjadi salah satu unsur dari penegakan hukum. Nah, selain penegakan hukum itu unsurnya adalah kepastian hukum, yang kedua ada juga kemanfaatan. Kalau misalnya kita ingin meraih suatu ketertiban dalam masyarakat, ya kita juga pasti ingin adanya suatu kemanfaatan. Nah, di sini fungsi kemanfaatan sehingga ada untuk melengkapi adanya kepastian hukum dalam suatu unsur penegakan hukumnya. Lebih lanjut ke unsur yang ketiga, yaitu keadilan. Nah, kalau kita bahas keadilan ini, saran saya teman-teman juga lihat video yang sebelumnya ya, yang saya pernah menerangkan terkait dengan tujuan hukum ada yang teori keadilan, teori kemanfaatan, teori jalan tengah. Nah, karena kalau kita melihat keadilan, bahwa sebenarnya hukum itu kan sifatnya umum ya, dia mengatur semua orang, sehingga dia pasti menyamaratakan gitu. Nah, sedangkan kalau kita berbicara konsep keadilan, mungkin itu bisa bersifat subjektif. Yang menurut si A itu adalah adil, mungkin menurut si B dalam memandang sesuatu belum tentu itu juga adil gitu. Nah, dia sifatnya subjektif, sedangkan hukum itu menyamaratakan. Nah, sehingga kita juga perlu mengetahui bahwa konsep keadilan di sini kita harus mengetahui konsep keadilannya bahwa adil itu belum tentu bisa dirasakan oleh semua orang, padahal hukum sendiri sifatnya umum. Nah, lalu bagaimana jika kemudian terjadi konflik antara keadilan dan juga kepastian hukum? Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ya di penjelasan video yang sebelum-sebelumnya mungkin terkait dengan tujuan hukum. Seingat saya pernah menjelaskan bahwa kalau misalnya di situ terjadi konflik, ya maka yang harus kita utamakan di situ adalah keadilan. Dalam unsur penegakan ini pun juga kalau misalnya kita lihat, nggak mungkin kita hanya mengutamakan kepastian hukum tanpa adanya keadilan. Kalau kepastian hukum terlalu ditegakkan, nah kemudian tidak dirasakan keadilan, lalu apa fungsi hukum ada? Nah, sehingga nggak mungkin kita hanya mengutamakan salah satu. Sebisa mungkin kita mengutamakan ketiganya. Ada kepastian hukum, ada kemanfaatan, dan juga ada keadilan. Nah, walaupun kok ternyata dalam praktiknya ketika menegakkan hukum mungkin tidak bisa dan mungkin agak sulit ketika dalam suatu masalah tertentu ya, konteks masalah tertentu sulit ya menegakkan ketiga-tiganya ini, kepastian, kemanfaatan, keadilan. Nah, di situ maka hakim sangat berperan
sebisa mungkin dalam memutus suatu perkara mengutamakan ketiganya. Ketika ada salah satu yang berbenturan antara kepastian dan keadilan, maka kita harus mengutamakan keadilannya gitu. Nah, makanya kan kalau misalnya kita melihat konteks suatu permasalahan itu kadang sifatnya bisa kasuistis. Ketika dengan kasus yang sama, mungkin konteks tertentu bisa diperlakukan hal yang sama, tapi belum tentu juga untuk konteks yang berbeda, walaupun kasusnya mirip, bisa diperlakukan hukum yang sama, bisa diterapkan hukum yang sama. Nah, itu tergantung lagi kasusnya. Misalnya nih, ada kasus pencurian yang melakukan adalah seorang nenek misalnya. Nah, ada juga kasus pencurian yang melakukan mungkin bukan anak ya, mungkin orang dewasa yang sebenarnya usianya usia produktif gitu. Nah, mungkin ini sama-sama kasus pencurian ya, tapi kalau kita melihat dari sisi keadilan, mungkin kita bisa melihat hal yang meringankan dan juga hal yang memberatkan. Ketika yang melakukan seorang nenek yang sudah tua, ternyata dia mencuri karena dia kelaparan. Nah, ada juga kemudian pencuri yang melakukan di konteks lain ya, orang yang sudah dewasa, orangnya produktif masih bisa bekerja, tapi malah melakukan pencurian dengan alasan yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Nah, di situ kan penerapan hukumnya pasti juga berbeda. Tidak mungkin kemudian disamaratakan. Kalau kita melihat kepastian hukumnya, oh ya harus kita tegakkan memang sesuai dengan hukumnya ya keduanya, si nenek dan si orang dewasa tadi jelas harus dihukum kalau kita melihat kepastian hukumnya. Tapi kalau kita melihat konsep keadilannya, tunggu dulu, kita harus mempertimbangkan juga mana yang memberatkan dan mana yang meringankan. Seperti itu. Misalnya, eh, ketika di kasusnya si nenek ya, kasusnya si nenek mungkin dilihat karena beliaunya sudah tua, mungkin juga dilihat dari eh, alasannya karena memang kelaparan, harus menghidupi cucu-cucunya mungkin. Nah, di situ bisa kemudian hakim, oh kita berikan apa ya, hukuman yang ringan. Ini pernah terjadi di kasus tahun berapa ya? Saya lupa, 2000 berapa belas gitu. Ada yang seorang, teman-teman mungkin tahu ya, kasusnya cukup uh, terangkat juga kok di media, seorang nenek yang mencuri apa ya waktu itu saya lupa. Kakao atau apa ya waktu itu. Pokoknya yang di area perkebunan gitu. Mencuri itu kemudian dilaporkan. Nah, kemudian di proses peradilannya, kemudian hakim memutuskan si nenek memang bersalah. Di situ kepastian hukumnya ada. Si nenek memang bersalah. Diputus si nenek memang bersalah telah melakukan tindak pidana ini. Nah, tapi kemudian seingat saya pemidanaannya tidak berupa penjara. Seingat saya pemidanaannya itu apa ya? Wajib lapor atau apa ya? Saya lupa. Pokoknya nggak yang sampai di penjara gitu loh. Nah, jadi pemidanaannya diringankan. Nah, di sini maka ada keadilan gitu di situ. Nah, kenapa disebut keadilan ya? Karena memang si nenek sudah tua dan alasannya dia mencuri ternyata masih bisa apa ya dimaafkan mungkin ya. Dalam sisi lain hati nurani masyarakat pun masih bergejolak. Ini si nenek seharusnya tidak sampai ke meja pengadilan, seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan aja bisa kok, ngapain harus sampai di pengadilan. Tapi karena memang perkaranya sudah masuk pengadilan, ya udah mau nggak mau hakim juga harus memeriksa kan. Nah, di situ akhirnya kepastian hukumnya ada, keadilannya juga ada. Nah, namun hukumnya juga terlihat bermanfaat. Di situ kan hukumnya juga berfungsi sehingga kemanfaatannya juga ada. Nah, di situ kemudian memang harus tiga-tiganya kita terapkan dalam penegakan hukum. Tidak bisa kita hanya mementingkan salah satu, hanya kepastian hukum aja dan kemanfaatan nggak bisa. Kemudian keadilan dikorbankan. Harus ketiga-tiganya dilaksanakan. Sebisa mungkin seperti itu. Walaupun kadang dalam konteks tertentu mungkin agak susah, tapi sebisa mungkin lakukan yang terbaik. Ya, unsur penegakan hukumnya ketiganya harus ditegakkan. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Nah, di sini kita lihat ada yang pertama faktor hukum ya. Ini saya mengutip dari bukunya Profesor Surjono Sukanto. Ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi ada 3 di sini di hukum. Maksudnya di faktor hukumnya ya ada 3 hal yang mempengaruhi. Nah, biasanya yang pertama ada tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
Nah, sehingga itu berpengaruh dalam penegakan hukumnya. Misalnya, kita kemarin sudah belajar ya di asas-asas hukum itu ada lex specialis, lex posteriori, kemudian lex superiori. Nah, kemudian teman-teman coba buka lagi atau tonton lagi atau buka catatan kalian, tonton lagi video terkait dengan asas hukum. Di situ saya sudah pernah menerangkan ya asas-asas yang berkaitan dengan konflik undang-undang. Nah, ketiga asas itu bisa teman-teman pelajari lagi ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh untuk yang faktor hukum. Nah, contoh yang kedua belum ada peraturan pelaksana yang dibutuhkan. Nah, biasanya seperti ini teman-teman. Nah, kadang ada suatu undang-undang yang kemudian mensyaratkan adanya peraturan pelaksana, misalnya terkait dengan perpajakan misalnya. Dalam undang-undang perpajakan mungkin diatur terkait suatu hal ini, maka diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Jadi undang-undang itu kadang memang memiliki memiliki ketentuan yang mana di situ dia mencantumkan adanya suatu peraturan pelaksana. Nah, salah satu contohnya misalnya di dalam undang-undang perpajakan harus ada tata cara terkait sesuatu ketika mungkin wajib pajak, entah membayar pajak atau prosedur apa gitu. Nah, itu diatur dalam peraturan pelaksana lainnya. Nah, peraturan pelaksana lainnya bisa dalam bentuk yang seperti peraturan pemerintah, bisa juga dalam bentuk peraturan menteri. Nah, jadi itu salah satu peraturan pemerintah, peraturan menteri itu salah satu bentuk-bentuk beberapa bentuk-bentuk peraturan pelaksana. Nah, biasanya memang undang-undang bisa kemudian mencantumkan peraturan pelaksana yang bisa dilakukan di bawahnya. Nah, ketika kemudian undang-undang sudah terbentuk, nah biasanya ada tuh di ketentuan, saya lupa, di ketentuan peralihan atau di ketentuan penutup ya. Teman-teman coba cek. Biasanya kalau nggak di ketentuan, saya lupa, biasanya ketentuan peralihan atau ketentuan penutup gitu. Ada yang kemudian menyebutkan, ketentuan itu menyebutkan seperti ini. Peraturan prosedur terkait ini itu akan diatur pada peraturan pelaksana berupa misalnya peraturan pemerintah, dan itu peraturan pemerintahnya harus dibentuk 1 tahun semenjak undang-undang ini diundangkan misalnya. Biasanya ada jangka waktu seperti itu. Silakan dicek. Mungkin di peraturan penutup, kalau nggak gitu di peraturan peralihan. Saya lupa antara dua bab itu ya. Silakan dicek. Biasanya ada bunyi ketentuan seperti itu dalam suatu undang-undang. Nah, di situ berarti misalnya undang-undangnya diundangkan pada 13 September 2013. Nah, berarti peraturan pelaksananya harus sudah terbentuk. Kalau misalnya 1 tahun, berarti harus sudah terbentuk sebelum 13 September 2014. Nah, seperti itu. Nah, kadang hal ini juga bisa menimbulkan kekosongan hukum ya. Nah, sehingga kemudian di sini diterangkan bahwa belum ada peraturan pelaksana yang dibutuhkan. Nah, itu bisa jadi karena adanya kekosongan hukum itu tadi. Nah, sehingga memang hal ini harus segera diantisipasi. Kalau misalnya terjadi kekosongan hukum seperti ini, kadang juga ada undang-undang yang kemudian mengisyaratkan, oh biar nggak kosong, berarti untuk sementara sebelum adanya peraturan yang terbaru, maka digunakan peraturan pelaksana yang lama. Jikalau memang itu ada yang lama dulu, kemudian dialihkan ke yang butuh yang baru, nah nanti sementara sebelum yang baru dibuat, digunakan yang lama. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang juga yang memang peraturan pelaksana ini benar-benar hal yang baru loh, hal baru yang harus diatur, sehingga sebelumnya belum pernah diatur. Nah, ini memang yang menjadi masalah, sehingga ada kekosongan hukum. Nah, salah satu solusinya ya, maka peraturan pelaksana itu harus segera dibuat sesegera mungkin, agar tidak terjadi kekosongan hukum. Jadi setelah undang-undang itu diundangkan, setelah masyarakat sudah tahu karena sudah diundangkan, ya udah peraturan pelaksana sesegera mungkin dibuat agar tidak ada kekosongan hukum. Kekosongan hukum itu kan terjadi kalau misalnya peraturannya ada suatu masalah dan masalah itu kemudian belum diatur di suatu hukum. Nah, itu kemudian terjadi kekosongan hukum. Nah, untuk mengantisipasi itu ya maka peraturan pelaksana sebisa mungkin dibuat sesegera mungkin setelah undang-undangnya diundangkan. Nah, seperti itu contohnya. Nah, lanjut.
Kemudian contoh yang ketiga di faktor hukum ini adalah karena ketidakjelasan arti kata pada undang-undang sehingga menimbulkan kesimpang siuran dalam penerapannya. Nah, tapi kemudian kalau misalnya ada ketidakjelasan atau yang bisa menimbulkan beda tafsir dan sebagainya. Nah, ini kemudian ketika ada suatu permasalahan, hakim tidak boleh kemudian menolak perkara yang diajukan kepada dia. Hakim dianggap tahu undang-undang kan? Nah, maka di situ hakim bisa menggunakan metode-metode dalam menemukan hukum. Nah, ini nanti akan saya lanjut terangkan ya di hari Kamis besok ini. Kita akan belajar tentang penemuan hukum seperti apa yang kemudian ada metode-metodenya seperti interpretasi, argumentasi. Nanti saya terangkan di hari Kamis insya Allah ya. Oke, kita lanjut ke faktor yang kedua, ada yang namanya faktor penegak hukum. Nah, di sini faktor penegak hukum, ternyata hukum itu ada, ya berarti harus ada yang menegakkan dong. Nah, siapa yang menegakkan? Nah, penegak hukumnya. Nah, sekarang mungkin eh, kenapa penegak hukum ini bisa jadi salah satu faktor dalam penegakan hukum ya? Karena dia memang adalah pihak-pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum. Penegak hukum itu siapa sih? Nah, kita bisa tahu kalau misalnya dalam peristiwa pidana ya ada kepolisian, kemudian ada jaksa, kemudian juga ada hakim, sampai ke lapas pemasyarakatan itu adalah orang-orang yang menegakkan hukum gitu. Nah, hal ini juga ternyata berpengaruh ketika hukum ada tapi ternyata tidak ditegakkan dengan baik, ya itu bisa mempengaruhi ya bisa menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Hukumnya sudah ada kok, substansinya ada, tapi strukturnya atau penegak hukumnya mana? Nah, kok ternyata penegakan hukumnya masih lemah ya, padahal hukumnya sudah dibuat dengan baik. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa mengkritisi hal ini sih di berbagai sektor hukum ya, kehutanan, pertambangan dan sebagainya. Nah, itu bisa dikritisi. Ya, walaupun penegak hukum ini memang semuanya bisa balik ke individu masing-masing dan juga moralitas masing-masing individu seperti apa. Oke, kita lanjut ke faktor sarana atau fasilitas. Nah, jadi sarana atau fasilitas ini ya bisa kita artikan para penegak hukum dalam menegakkan hukum pasti membutuhkan fasilitas, membutuhkan sarana yang bisa membantu tugasnya, membantu wewenang-wewenangnya dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk bisa menegakkan hukum. Nah, sehingga sarana atau fasilitas ini juga dibutuhkan. Misalnya, kita ingin menegakkan hukum di bidang apa ya, peradilan anak. Nah, peradilan anak itu kalau kita melihat dan mengacu dalam sistem peradilan pidana anak ya di Undang-Undang SPPA, ternyata lumayan banyak loh perangkat yang harus dipersiapkan. Hakim-hakimnya itu juga harus hakim yang memang memiliki perspektif perlindungan terhadap anak gitu. Nah, jadi ada juga fasilitas-fasilitas yang harus disiapkan untuk anak sendiri. Nah, anak ternyata membutuhkan hak-haknya harus dipenuhi ya selama dia menjalani proses peradilan, baik dia sebagai saksi, sebagai korban, sebagai pelaku. Nah, di situ berarti harus ada lembaga anak misalnya yang khusus terkait dengan menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu bisa anak saksi, anak pelaku, bisa juga anak korban gitu. Nah, makanya sarana dan fasilitasnya di situ juga harus ada. Nah, kadang kalau misalnya sarana fasilitasnya belum ada, itu juga bisa mempengaruhi penegakan hukumnya. Undang-undangnya sudah ada, undang-undang SPPA misalnya. Penegak hukumnya, oh sudah ada juga. Ada yang kemudian di situ ada yang namanya biasanya apa ya? Peksos, pekerja sosial. Misalnya pekerja sosialnya sudah ada dari dinas sosial, dari dinas ini, dari kemudian LBH dan sebagainya sudah ada. Nah, tapi ternyata sarana atau fasilitasnya yang masih kurang memadai. Nah, itu kadang bisa juga menjadi permasalahan dalam penegakan hukum. Gitu. Nah, lanjut ke yang keempat, ada juga faktor masyarakat. Nah, masyarakat ini sebenarnya juga kemudian bisa apa namanya berhubungan ya dengan faktor yang kelima, kebudayaan. Karena kadang memang wah hukumnya ada, penegakan hukumnya dari si aparat penegak hukum sudah bagus juga, karena sarananya juga sudah bagus juga, lah kok masyarakatnya yang dipengaruhi dengan kebudayaan-kebudayaan itu kemudian
masih melanggar hukum. Oh, ternyata masyarakat kita belum terlalu melek hukum nih, literasi hukumnya masih kurang. Kadang bisa juga karena kebudayaannya, misalnya masih suka melanggar, yang karena hal ini dan hal itu, ya berbagai macam sih. Kadang juga kalau teman-teman waktu itu mungkin kalau ada yang ikut webinarnya yang diselenggarakan oleh Himakum ya waktu itu tentang rancangan rancangan undang-undang minuman beralkohol apa ya. Nah, di situ ternyata memang ada juga faktor kebudayaan yang mungkin bisa apa ya, menghambat adanya penegakan hukum. Ternyata di masyarakat kita masih ada masyarakat-masyarakat yang memang ya minuman beralkohol itu dijadikan suatu budaya, maksudnya dalam suatu upacara keagamaan atau ritual-ritual keagamaan mereka, minuman beralkohol itu ya dijadikan apa ya, suatu ritual dan upacara keagamaan ya, sehingga kalau misalnya rancangan undang-undang minuman beralkohol itu nanti disahkan ya mungkin masih ada faktor-faktor kebudayaan yang bisa menyimpangi berlakunya undang-undang tersebut gitu. Nah, sehingga makanya kemarin adanya webinar itu kan kemudian ingin mengangkat problematika antara pro dan kontranya RUU minuman beralkohol, karena memang ya kita nggak bisa apa ya, nggak bisa lari dari suatu kebudayaan karena masyarakat kita ya jelas masih erat dengan budaya-budaya tertentu, apalagi kalau budaya itu sudah di selain budaya kemudian juga bisa dikaitkan dengan suatu ritual keagamaan. Nah, itu kemudian mungkin jadi hal yang bisa menyimpangi berlakunya suatu undang-undang gitu. Nah, jadi faktor kebudayaan di sini maksudnya bisa diartikan seperti itu. Oke, demikian teman-teman di kelas pengantar ilmu hukum terkait dengan penegakan hukum hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas atensinya hari ini. Mata kuliah dengan materi penegakan hukum hari ini mengambil dari buku referensinya Profesor Sudikno Murtokusumo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan juga dari bukunya Profesor Surjono Sukanto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck, semangat belajarnya.